اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل لي الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل لي الظالم بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para kiai, para ulama, dan para asatid yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga di malam yang mulia ini kita bisa hadir di agenda yang mulia, yaitu Multaqo Ulama Pantura, yang pada malam ini tema yang akan diambil yaitu khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Para ulama dan para kiai yang dimuliakan oleh Allah, dalam Multaqo Ulama Pantura kali ini susunan acara sebagai berikut. Pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan Sohibul Bait, yang keempat adalah acara inti, dan yang kelima pembacaan hasil kajian Multaqo Ulama Pantura, yang keenam doa, dan terakhir adalah penutup. Para ulama dan para asatid yang dimuliakan oleh Allah, mari kita buka acara Multaqo Ulama Pantura dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Jamaluddin. Kepada beliaunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum
عليكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ألم تر إلى الذين تزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Sohibul Bait kepada Romo Yai Muntaqo Sidik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa waqana 'anil kufri wasyirki wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina minan niron. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun ja'ana bil bayyinati wa basyarana bil jinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wal irfan, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para masyayikh, asatidz, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, mari kita
panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salat salam kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semangat toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau disebut Rasulullah, jangan aras-arasan walaupun terdengar di telinga satu majelis 1000 kali, kita baca selawat 1000 kali. Hadirin yang kami muliakan, saya berterima kasih Bapak-bapak sekalian sudi hadir di tempat kami yang sangat SSSS nih. Sederhana, sederhana nih. Alhamdulillah. Jangan sedih. Maka dari itu kami aturkan terima kasih atas kehadirannya. Kami tidak bisa menghormat yang kira-kira memadai atas jerih payah kerawan penyanyi ini. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi keadaan ya SSSS dan Bapak-bapak saudara sekalian, alhamdulillah walaupun sangat sederhana kami mampu menyediakan sarana prasarana. Maka dari itu kami mohon Bapak-bapak ya bersyukur ya walaupun tidak begitu berharga ya, terima kasih karena malam yaskur linas lam yaskur lillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia juga tidak bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ya kami mau doa, mudah-mudahan keadaan ini tidak statis, mudah-mudahan bisa berkembang nanti sehingga menjadi datang ke sini mungkin mudah-mudahan ini tahun depan sudah lebih nyaman daripada sekarang. Amin. Tapi ya saya minta ya jangan amin aja. Kalau di mana-mana ditulis di sini akan segera dibangun sebuah masjid, mohon doa dan restu dan partisipasinya. Ini artinya kita umat Islam ya ikut andar beni, ikut memiliki. Malam ya tampi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang Islam ya bukan golongan Islam, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kami serukan wa ta'awanu bil birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wa ta'awanu 'alal itsmi 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kasihan nanti sebagai panitia dan wakil Sohibul Bait Panjenengan Pak Arif Nur Rahman yang sangat banting tulang dalam kegiatan di sini. Mohon Anda ada pengertian membantu. Tanya Pak Arif, aku harus membantu gimana gitu. Nanti kita supaya maju bersama-sama. Ini dalam skup kecil. Dalam skup besar nanti kita prihatin. Saya sendiri prihatin suasana ini bagi umat Islam sangat memprihatinkan. Ini umat Islam dipecah belah suaranya. Terutama saya miris ini tokoh-tokoh ya kiai ya Gus yang mencerca para habaib. Ya.
Ini saya sedih karena apa? Tadi saya sampaikan malam yaskur linas lam yaskur lillah. Kita berterima kasih yang paling utama pada siapa? Jangan ngertos. Mestinya manusia yang paling berjasa pada kita siapa? Nyun sewu, kertasnya itu. Nggih. Kok gak jawab sebenarnya? Dan Rasulullah. Karena apa jasanya? Ngertas? Bisa. Yang mendatangkan hidayah dari Allah, Allah memberi petunjuk lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada kita semua. Yang mana petunjuk ini harganya, nilainya tak bisa diceritakan oleh mulut tak kuasa menceritakan nilai betapa tingginya nilai hidayah yang diberikan oleh, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau kita ini berterima kasih kepada orang tua, kita diperintah birrul walidain, karena orang tua ini yang menjuruskan, memberi perantara kita hidup di dunia. Padahal dunia dengan akhirat jauh bedanya dan jauh perbandingannya. Lebih mulia akhirat. Yang membawa kita selamat di akhirat besok adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sholawatu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Latihan, teman. Ya wong kalau disebut Rasulullah sampean gak selawat ki wong sing paling medhit sedunia. Naudzubillah min dzalik. Bondo selawat ae kok mau. Nggih, semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, gitu nggih. Pun terus Rasulullah pesan adibu auladakum bisalati khisalin. Hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anakmu 3 perkara. 1, cinta kepada nabinya, nabimu, dan cinta kepada ahli bait, dan cinta suka membaca Al-Quran. Ini diperintah oleh Rasulullah didik putra putri kita. Nyun sewu nggih, perhatikan supaya jenengan tidak gagal paham. Terus kalau kita cinta kepada Rasulullah, suatu ketika waktu terjadi perang Hunain, ya, ini ada peristiwa sahabat protes kepada Rasulullah. Karena apa? Sebelum perang Hunain, supaya sahabat ini bersemangat, nyun sewu Pak nggih gentenan Pak nggih, mun ngendikan nggih. Nggih kula tak medal mengkene njenengan piyambak. Nggih jenengan genten teng mriki nggih gentosan ngono lho nggih. Terus kula semangat ketenak. Nggih kula tak terok bebahar. Ngirene wong geneman tinggal mulai ngono. Terus waktu terjadi perang Hunain, niki sahabat dimotivasi oleh Rasulullah. Orang Hunain itu hati-hati sampean. Orang Hunain ini teknologinya lebih canggih daripada kita. Kita akan berhadapan dengan musuh yang sangat berat dan mereka pandai strategi dan kondisi medannya mereka hafal, kita belum hafal. Tapi perlu diperhatikan, orang Hunain itu orangnya kaya raya. Nanti kalau kita menang, kita akan dapat pampasan yang sangat besar. Akhirnya para sahabat semangat. Betul, setelah masuk daerah Hunain ternyata betul Rasulullah bersama sahabatnya masuk jebakan. Sehingga para sahabat dalam perang ini kocar-kacir karena medannya belum paham, terus strateginya kalah. Habis sampai para sahabat ini pada
cerai-berai, tinggal Rasulullah sendiri. Saman bayangkan Rasulullah satu melawan orang satu negara. Tapi namanya Rasulullah tidak berhenti di situ, tidak gentar. Orang satu dipit wong sak negara. Akhirnya sahabat gak tega, duh Nabi kok berperang sendirian. Akhirnya kembali lagi, mati ya wis. Alhamdulillah, karena dijanji oleh Allah, Allah memberi pertolongan. Rasulullah ini tidak akan kalah karena didampingi oleh para malaikat yang diperintah oleh Allah. Alhamdulillah, ringkas cerita, akhirnya mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Dapat pampasan perang. Hukumnya waktu itu siapa menang perang mesti berhak merampas harta benda dari pampasan perang. Tapi ternyata setelah pampasan perang diraih oleh umat Islam, orang-orang Hunain menyatakan masuk Islam. Akhirnya pampasan perang ini dikembalikan oleh Rasulullah. Terus sahabat matur, ya Rasulullah, mana janjinya? Katanya kita mau diberi pampasan perang yang banyak. Kok sekarang malah dikembalikan pada orang Hunain? Nah, akhirnya Rasulullah bersabda, ya memang itu janjinya saya. Tapi karena sekarang orang Hunain beriman, ya saya kembalikan. Sekarang kamu semua perhatikan ya. Kamu saya suruh milih. Kamu pilih Rasul apa pilih pampasan perang? Kalau kamu masih menuntut pampasan perang, tak minta nanti dari orang Hunain bawa semua ke Madinah, tapi saya tinggal di sini. Akhirnya para sahabat nangis semua. Enggak ya Rasul, enggak. Saya pilih Rasul saja. Enggak usah pampasan perang, enggak apa-apa. Enggak usah duit, enggak apa-apa. Saya lebih cinta kepada Rasul daripada harta. Akhirnya mohon maaf semua, menangis semua. Akhirnya alhamdulillah Rasulullah kembali ke Madinah tanpa membawa pampasan perang. Ini cerita para sahabat yang cinta Rasul, tidak memikirkan harta. Kebalikan orang sekarang. Ya, perbandingan ini mau saya bandingkan dengan umat Islam sekarang. Karena sekarang ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang sekarang ini mbah kiainya para kata kiai saya wa kuyuhum wa gawagisuhum. Ngerti kuyuhum? Jamaknya kiai itu kuyuhum. Jamaknya Gus iku gawagisuhum. Paham nggih? Jadi wa kuyuhum wa gawagisuhum hubbul mal, hubbul. Karena diberi uang sekarang pada mencercah, katanya Habib palsu, Habib, masya Allah, katanya Habib dianggap palsu, dianggap gak turunan Kanjeng Nabi. Kalau turunan Rasulullah kok akhlaknya gitu. Nah, sampean kalau akhlak keras itu sahabatnya Rasulullah lengkap, ada yang keras, ada lunak, ada yang sederhana, ada yang kaya, lengkap. Sayyidina Umar lebih keras daripada Habib Rizik, tapi enggak dicap radikal, enggak, bagus Sayyidina Umar. Ya. Nah, terus kalau sekarang ini kenapa kok dicap para habaib dicerca ini? Karena apa? Karena mereka itu berusaha menggembosi seumat Islam supaya tidak ada rasa cinta kepada pemimpinnya, supaya umat Islam ini punah, nggak punya tenaga, nggak punya kekuatan. Jadi sama kiai ya dipenging seneng, kiai radikal, kiai radikul. Ini katanya maka dari itu sekarang sadarlah teman, marilah kita bersatu. Bagaimana bisanya kita ini sulit, ora sulit ya ora. So
solid bersatu. Kita ini bersatu satu suara nanti. Nah, saya pesan pada bapak-bapak, kalau bapak-bapak sekalian ini punya program, saya nggak tahu programnya apa, saya nggak tahu. Tapi saya ibaratkan, andai kata sampean dari sini berjalan mau ke pasar, itu urusan sampean, tujuannya ke pasar, kamu jalannya pakai sepeda atau pakai mobil atau jalan kaki, terserah Anda. Tapi jangan pejam mata terus berjalan tanpa tengok kanan kiri, hati-hati. Nanti karena ada nyebrang, ada orang berjalan, ada mobil selong dan lain sebagainya, itu hati-hati. Nah, nanti kalau sampean ini di jalan ada kerikil-kerikil tajam, tolong ambil, disingkirin. Ada duri, ambil, disingkirin. Jadi jangan monoton tujuan terus teori saya ini terus nggak mau tahu yang lain, nggak ya nanti. Nah, maka dari itu marilah kita ingatkan, kita sampean punya channel ke atas, atasannya siapa sana, ayo masing-masing tokoh Islam ini kita sadarkan, kita satukan visi dan misinya kita persatukan. Yang penting bagaimana tujuan Islam ini, bagaimana kita menggalang umat Islam ini supaya umat Islam tidak bercerai-berai. Nanti kalau kita biarkan bercerai-berai, punah Islam, kasihan anak turun kita nanti akan habis. Karena apa? Kata almarhum MZ Zainuddin, ya, kalau kita menanam padi tidak akan ada rumput akan mudah tumbuh dengan sendirinya. Kalau kita menanam rumput tidak ada padi yang tumbuh. Nah, kalau kita ini ingin menjadi orang Islam yang tangguh, yang konsekuen Islamnya, kita mesti memikirkan anak cucu kita, bagaimana supaya besok generasi kita yang seterusnya ini bisa meneruskan, bisa mengistiqomahkan ajaran Islam ini dengan bahagia. Kita jangan sampai ini, kalau kita durhaka kepada orang tua, kita sudah akan berdosa besar dan akan celaka dunia akhirat. Apalagi kalau kita durhaka kepada Rasulullah. Sekarang saya beritahu cara kita membedakan dzurriyyah Rasul dan tidak. Nggak usah kita tes DNA. Kalau kita tes DNA ini, kita cocokkan sama siapa? Umpama sekarang ada orang berzina, terus punya anak, dites DNA cocok, tapi apakah itu nasabnya? Kan berbeda dengan kalau orang nikah punya anak, yaitu anaknya, anak secara syar'i, secara halal, secara nikah itu anaknya, bukan dengan dasar DNA. Nah, kita begitu kalau kita ada habaib turunan Rasul, sama perhatikan sikapnya, akhlaknya, khaliyahnya, nggak akan sama dengan kita. Sebagai contoh yang paling dicap keras sekarang Habib Bahar bin Smith. Kalau dinyatakan keras dan itu, kalau bukan Habib nggak akan berani begitu. Dia apa wonge menter, dihukum, dia dipateni pun wani. Saja yang tidak habaib eneng sing wani koyo ngono. Ini nggak usah DNA lah, lihat itu. Seperti Habib Rizik, siap ya. Ini kalau bukan keturunan Nabi nggak akan punya keberanian seperti itu. Badi getak aja udah lemes. Apalagi kalau orang seperti kami ini, nggak ada apa-apanya. Ini Habib salah satunya. Nah,
Habib itu juga manusia. Ya ada yang baik, ya ada yang nakal, ya nek sing macam-macam sepate. Tapi bagaimanapun nakalnya, ganggu sama kita, jangan sampai naudzubillah kalau ada orang ngerasani Habib sering ngerampok, sering suka nodong, suka. Ya Allah, sama ditodong harganya berapa? Sama dimintai duit berapa? Paling 100-200 ribu. Dengan harganya hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah sampai berapa harganya? Apa bisa kita ini beriman, beramal soleh sampai lecet kening kita ini, jidat kita ini lecet sampean? Apa bisa masuk surga tanpa kita mencintai Rasulullah, tanpa kita mencintai dzurriyyah Rasulullah? Saya aja orang Jawa, ya, waktu saya bergaul dengan orang Batak, orang Jawa dihina, saya marah. Saya nggak mau kalah. Apalagi Rasulullah. Rasulullah pesan, la tasubbul arabi. Fa inni arabiyun wal Qur'anu arabiyun wa kalamu ahli jannah arabiyun. Kamu jangan misuhi wong Arab. Jangan menyelecehkan orang Arab. Saya ini orang Arab dari Rasulullah. Quran itu bahasanya bahasa Arab. Besok kalau kamu masuk surga, bahasa surga juga bahasa Arab. Maka dari itu orang tua kita dulu, zaman dulu, kalau ada keturunan Rasulullah dipanggil Habib atau dipanggil Ye, paling tidak Ye itulah, Ye Bakar, Ye Umar, itu ya. Terus kalau tidak Habib, Arab yang datang di sini namanya tuan-tuan. Saya ingat kalau orang tua mesti tahu dulu yang disebut tuan-tuan itu orang Arab. Enggak disebut biasa, enggak dipanggil seperti kita Kang atau Pak D atau Pak Lek, enggak. Ini tuan-tuan. Karena apa? Karena hormat kita pendatang hidayah dari sana ini. Kok sampai sekarang di Indonesia dikatakan penjajah dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang durhaka ini aja yang disiksa oleh Allah. Jangan kita tidak ikut mencerca. Saya tetap, andai kata ada Habib yang nakal bagaimanapun, tetap saya hormati. Kiai saya itu dulu ya ketemu Habib. Habibnya itu habis minum tenggen kata orang Batak itu ya. Itu ya orang Arab bilangnya sakron, mandem. Itu dirangkul Bib sama dongakno Bib kroni. Kiai lu ngerangkul Habib mendem lu dirangkul, dihormati. Apa mana sih gak mendem. Jadi naudzubillah min dzalik. Nah, jadi karena ini ada keperluan politik supaya Habib ini gak punya pengikut, gak bisa demo lagi, gak bisa protes lagi, dipunahkan, dicerca sana sini sehingga radikal sing jelek dan lain sebagainya. Naudzubillah, ini supaya bapak-bapak paham ya. Marilah kita bersatu, sama-sama punya channel ke atas nanti seperti UAS, Ustadz Abdul Somad, seperti Gus Baha, seperti apa ini yang ahli oralis ini, kita peringatkan supaya menyatukan umat Islam. Jangan sekedar laku tok, aja sekedar laris tok, aja sekedar oleh duit tok, aja sekedar oleh sangu tok. Mari kita sadarkan untuk menyatukan suara bagaimana merubah keadaan ini supaya umat Islam ini punya kekuatan supaya bersatu. Ini yang bisa menyatukan. Kalau saya ini seperti buih-buih yang di pinggir, dan nanti yang di atas itu yang bisa menyatukan. Mari kita pikir tokoh-tokoh kita ini kita persatukan, kita sadarkan supaya bagaimana bisanya Islam ini jaya, bagaimana supaya orang-orang yang bersifat
kufur bersifat munafik ini supaya dapat sadar, dapat hidayah, jadi orang yang baik semuanya. Alangkah indahnya kalau orang-orang ini sama beriman, dapat hidayah, kita mempunyai negeri kita cita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah. Ini sekedar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila kurang berkenan atau tidak enak suara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sampean di sini tidak sekali ini, dan kita bisa meneruskan perjuangan kita sampai kita berhasil dengan dapat ridho Allah. Nanti bisa kita sebagai mujahid besok bersama-sama di akhirat, ketemu sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, apabila ada kurang dalam penghormatan kepada Bapak-bapak, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang lebih ucapan saya kurang sempurna dan kurang baik, memang tak ada gading yang tak retak ya. Bagaimana orang ini punya kekurangan, maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita lanjutkan perjuangan kita, dan silahkan sampai teruskan program jenengan. Mudah-mudahan jangan selalu disertai taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menuju kepada keberhasilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama besok di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu alam, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti. Untuk itu mari kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ulama dan para kiai yang dimuliakan oleh Allah, acara inti yaitu Multaqa Ulama Aswaja Pantura di Bojonegoro. Tema yang kita angkat malam ini adalah khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Dalam Multaqa kali ini kita akan ada 3 pemateri. Yang pertama Al-Ustadz Imam Abdul Aziz. Monggo ke depan. Yang kedua yaitu Ustadz Ridho Lillahi. Monggo Ustadz ke depan. Pemateri ketiga yaitu Al-Ustadz Wahyu Kurniawan. Para ulama dan para asatid dan para kiai yang dimuliakan oleh Allah. Pemateri pertama yaitu Al-Ustadz Imam Abdul Aziz. Dalam malam kali ini dia akan memaparkan sejarah mata uang dolar hingga menjadi alat penjajahan dan bagaimana mengakhirinya. Untuk lebih jelas dan lebih gamblangnya, kula sumanggake Al Ustadz Imam Abdul Aziz untuk memaparkan materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para yai, para asatid yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di forum yang penuh dengan keberkahan, forum di mana kita pada malam hari ini dihadiri para malaikat mendoakan kita di forum yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang masalah keuangan. Jadi berbicara tentang keuangan atau tentang moneter itu tidak bisa dipisahkan ya dari kehidupan umat manusia semenjak sebelum Masehi hingga sekarang. Tadi saya berangkat juga butuh uang, beli bensin 20.000 sampai sini, alhamdulillah. Artinya apa? Bahwa sepanjang kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari uang. Nah, bagaimana sejarahnya uang semenjak sebelum Masehi hingga hari ini? Ya, kita mulai dari sebelum Masehi. Di tahun 753 sebelum Masehi, yakni raja di Turki yang namanya Raja Lydia. Ojo dikira wedok, Lydia kuwi lanang. ya. Itu menetapkan emas sebagai mata uangnya. Jadi sebelum Masehi itu menjadikan emas sebagai mata uangnya. Kemudian berlanjut pada tahun 550 sebelum Masehi. Ya. Di mana itu? Di Persia. Menggunakan dirham sebagai uangnya. Kalau dinar itu emas, ya. Kalau dirham perak. Ya. Kemudian tahun 509 sebelum Masehi di Romawi juga menjadikan dinar sebagai mata uangnya. Lalu berlanjut pada masa Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Rasulullah. Ini juga menggunakan mata uang dinar Heraklius dan dirham Baghli. Jadi dua-duanya dipakai, ya, dinar dan dirham. Kemudian Rasulullah SAW lahir hingga akhirnya kemudian mengemban risalah Islam menjadi Rasulullah sekaligus kepala negara, juga menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uang saat itu. Ya. Tidak berhenti di situ saja. Kemudian berlanjut setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya juga tetap menggunakan dinar dan dirham. Wabil khusus pada masa Umar bin Khattab, yakni tahun 13 Hijriah, di situ Umar bin Khattab menjadikan atau membuat standar dinar dan dirham. Jadi distandarkan. Jadi semua sama. Dinar itu sekian, satu dirham itu sekian. Itu pada masa Umar. Kemudian pada tahun 74 Hijriah, di mana
Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini kemudian membuat dinar dan dirham, dia mencetak uang dinar dan dirham sendiri dengan diberikan ciri khusus di kepingannya itu kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, ayyuhal ulama'u al-fadil rahimakumullah, kemudian seiring perkembangan peradaban manusia, ya, pada tahun 1900-an Masehi, ya, ini kekuatan umat Islam daulah khilafah itu mulai lemah, ya. Dan ini akhirnya oleh dunia barat, ya, terutama adalah Amerika Serikat, pada tahun 1914 itu mulai kemudian mencetak uang kertas. Ya. Kalau sebelumnya itu menjadikan uang dinar dan dirham, tetapi pada tahun ini 1914, ya, Amerika Serikat mencetak uang kertas sebagai mata uangnya. Nah, tetapi yang perlu diketahui oleh panjenengan semua, ya, sekalipun mencetak uang kertas, tetapi masih diikuti dengan cadangan emas. Artinya apa? Emas itu disiapkan sejumlah uang yang beredar di masyarakat, ya. Katakanlah yang beredar, ya, jadi uang dolar itu 1 triliun, maka senilai 1 triliun itu cadangan emas itu disiapkan di bank sentral. Ya. Lalu kemudian agar ini Amerika ini kan juga luar biasa, ya. Amerika ini kita kenal dengan pengusung ideologi kapitalismenya, tentu ingin mengembangkan sayapnya hingga ke negeri-negeri Muslim, ya. Akhirnya pada tahun 1944, ya, di sini membuat yang namanya perjanjian Bretton Woods. Nah, sudah pernah dengar ini, perjanjian Bretton Woods. Nah, ya, ini ya mungkin yang sejarah ini paham. Ya. Ternyata di situ disepakati oleh 44 negara bahwa negara-negara itu harus menstandarkan uangnya dengan dolar Amerika. Ya. Jadi Amerika ini semakin mengencangkan atau mengepakkan sayapnya, ya, mencengkram ke negara-negara lain, yakni semua mata uang yang ada di negeri lainnya itu harus mengikuti standar dolar. Katakanlah sekarang ini rupiah itu ya ikut kursnya dolar. Sak dolar sekarang berapa ini? Ya sekitar 15.000 ya. Ya. Jadi Indonesia tetap memakai kurs dolar. Ya seperti itu. Ya. Nah, sekalipun sudah ada perjanjian Bretton Woods, ya, tetapi di situ tetap ada cadangan emas dipakai. Ya. Tetapi sebagian anggota perjanjian Bretton Woods itu mulai kurang percaya. Tenan tora lagi Amerika enak cadangan emas begitu. Ya. Akhirnya negara Perancis mulai menukarkan sebesar 150 juta US dollar, ya, menukarkan emas. Ya, kalau uang itu kan khawatir nanti terjadi uang kertas, ya, gak payu gak. Nah, gimana? Akhirnya Perancis ini menukarkan sebesar 150 juta US dollar dengan emas. Tidak cukup itu, disusul oleh Spanyol. Spanyol ya ikut-ikutan menukarkan 60 juta US dollar dengan apa? Ya dengan emas. Kalau kita punya emas itu kan aman,
ya, aman, tidak mengalami inflasi. Ya. Nah, karena negara-negara mulai menukarkan uangnya dengan emas, Amerika ini berpikir, wah ini kalau semua ditukarkan emas, bisa-bisa uang emasnya di Amerika habis ini. Nah, akhirnya pada tahun 1971 Presiden Amerika waktu itu Richard Nixon membatalkan perjanjian Bretton Woods. Artinya apa? Perjanjian Bretton Woods tidak berlaku di mana uang kertas itu masih ada cadangan emasnya. Dibatalkan. Nah, sebagai keputusannya apa? Amerika bebas mencetak uang dolar tanpa ada cadangan emas. Bagaimana bisa laku? Bisa, yakni dengan undang-undang. Ya, jadi uang kertas yang beredar itu bisa laku ketika didukung oleh undang-undang. Seperti uang yang kita bawa, ya rupiah itu ya, 100.000, 50.000 dan seterusnya. Itu selama masih didukung undang-undang, masih laku, ditukarkan apapun laku. Tetapi kalau uang cetakan tahun 1945 misalnya, ya tidak laku karena undang-undangnya tidak memberlakukan cetakan tahun tersebut. Ya, ini masalahnya. Ya, ada uang itu nangis, ada orang ya nangis-nangis nyimpan uang kertas, jajaan mau ditukarkan sudah nggak laku, kadaluwarsa tahunnya. Itu uang kertas yang didukung oleh undang-undang. Kalau dia nyimpan emas, wah ini tambah untung. Nah, ini kelebihan emas. Ya. Nah, kemudian Amerika Serikat yang telah menetapkan bahwa uang dolar itu cukup ditetapkan dengan undang-undang. Nah, dia nyetak sebesar-besarnya. Maka untuk agar uang ini laku, Amerika tentu punya cara. Apa caranya? Membuat lembaga keuangan. Apa contohnya? World Bank, Bank Dunia, IMF. Ya. Itu semua adalah rangka apa? Agar negara-negara di luar Amerika itu bisa terjebak dengan uang dolar. Nah, Indonesia ini sudah masuk jebakan Amerika melalui pinjaman Bank Dunia atau IMF. Tentu panjenengan yang lahirnya tahun 70-an, 80-an. Ya, ingat krisis tahun 1998 ya. Nah, itu dulu $1 waktu itu sebelumnya itu 2.000 ya, sampai 2.500. Nah, begitu krisis langsung melemah rupiah itu, mengalami inflasi besar-besaran. Ya. Jadi hampir 16.000 sampai 20.000. Sehingga waktu itu saya masih ingat ya, yang punya sepeda motor Grand tahun 96 itu ketika dijual tahun 98 tuh untung. Tukune mau 2 juta, payu 10 juta. Ya. Karena apa? Adanya inflasi, penurunan mata uang rupiah terhadap dolar. Nah, ini ketika uang dolar ya dijadikan standar di mana hanya ditopang oleh undang-undang itu, maka Amerika itu bisa seenaknya memainkan negara lain. Indonesia utang, wajah nyaur, rupiah dilemahkan, walah kalang kabut. Ya. Maka dolar itu sebenarnya adalah merupakan cara dari negara Amerika untuk menguasai bangsa-bangsa lain, untuk mengeruk kekuasaan bangsa-bangsa lain. Ini yang harus kita pahami. Tetapi saat ini ya,
mulai muncul ya, gejala, muncul reaksi di beberapa negara mulai tidak percaya dengan kekuatan uang dolar. Ya. Jadi sehebat apapun Amerika, ya, itu sekarang sudah mulai sebagian negara itu tidak percaya dengan dolarnya. Sehingga di Eropa mereka punya sepakat dengan mata uang euro. Ya. Kemudian baru-baru ini ada BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa, Afrika Selatan. Dan beberapa negara lain sepakat ya untuk membuat mata uang sendiri. Tapi ya gitu, mata uangnya sama uang kertas yang ditopang dengan undang-undang atau disebut fiat money. Ya, uang kertas yang ditopang dengan undang-undang. Ya sama saja nanti. Lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya. Sami mawon. Ya, ya. Jadi maunya lepas dari Amerika, tapi menggunakan konsep yang sama, fiat money. Ya tetap mengalami inflasi, penurunan nilai mata uang. Ayyuhal ulama'u afadil rahimakumullah. Nah kemudian dolar hari ini yang dibangga-banggakan Amerika ini juga mengalami kerapuhan. Ya. Terbukti sejak tahun 1990 sampai tahun 2020, selama 30 tahun ini dolar depresiasi ya, terhadap emas ya, sebesar 787%. Ya. Jadi kalau dulu tahun 90 1 troy on emas itu senilai 254 US dollar. Saat ini 2020 1 troy on emas itu senilai 2085 US dollar. Artinya sudah mengalami depresiasi. Ya. Ini terbukti ketika uang kertas dijadikan sebagai mata uang itu rentan inflasi. Makanya panjenengan nek nabung ki pun pakai uang kertas, beli emas itu aman ya. Jadi kalau mau nabung ya saving pakai emas itu aman. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, uang dolar ini punya andil besar ya, terhadap krisis di berbagai belahan dunia. Ya, dengan cara tadi, yakni ketika mereka waktunya membayar hutang, maka kurs dolar itu dinaikkan sehingga uang negara itu lemah, akhirnya kebingungan untuk bayar hutang, akhirnya ambil hutang lagi untuk bayar hutang. Jadi gali lubang tutup lubang. Nah, sekarang ini ya di Amerika sebagai pokoknya ya, artinya sebagai pusatnya peredaran dolar, itu Menteri Keuangan di Amerika itu memprediksi bahwa akhir Juni tahun ini Amerika tidak mampu membayar hutang dan bunganya. Di Menteri Keuangannya itu wis sambat. Padahal itu pusate dolar ya, yang kemudian dia mengatakan bahwa hutang Amerika saat ini itu sebesar 480.113 triliun rupiah. Sebegitu banyak. Nah, Amerika mau bayar hutang itu ndak mampu. Wis diprediksi ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin tentu saatnya tidak percaya dengan uang dolar. Ternyata di sana sendiri uang dolar sudah semakin tidak berdaya.
Maka bagaimana cara mengakhiri hegemoni atau cengkraman dolar terhadap kaum muslimin? Ditinggalkan rame-rame. Pokoknya sing nyimpen dolar nang didol. Sing nak sae enek dolar, saiki jajal sae ditrogo dompete. Ya, kalau punya lembaran dolar wis nang ditukarno. Mumpung ijek payu. Nek ora payu jenengan bingung. Ya. Jadi caranya apa? Meninggalkan uang dolar. Kemudian mengambil apa? Mengambil dinar dan dirham. Ya. Jadi kuncinya adalah kita tinggalkan dolar dan mengambil dinar dan dirham. Sebagaimana dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Uang dolar ki ora oleh, ya tiga standar. Kudune gawe apa? Dinar dan dirham. Rasulullah sudah mencontohkan. Jadi kalau kita ingin tidak terjebak dengan kezaliman Amerika, tidak terjebak dengan hutang Amerika, maka jangan menjadikan dolar sebagai standar mata uang kita, tetapi adalah menjadikan dinar dan dirham. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan kita semakin paham akan kelemahan dolar dan keunggulan dari dinar dan dirham. Sebagai penutup, saya masih ingat membaca bahwa pada masa Rasulullah itu 1 dinar itu bisa untuk beli seekor kambing. Saat ini juga sama, 1 ekor kambing seharga 1 dinar. Artinya stabil. Pada masa Rasulullah sampai sekarang itu sama. Nek tuku kambing itu ya regane 1 dinar. Nah, ini kelebihan uang dinar. Tapi nek tuku kambing dulu tahun 2000 mungkin 1 ekor kambing masih 1 juta, sekarang 2020 2 juta lebih ya. Nah, itu menunjukkan bahwa uang rupiah itu mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Tetapi kalau pakai uang emas akan stabil ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa penyampaian dari Al-Ustadz Imam Abdul Aziz yang telah menyampaikan materi sejarah mata uang dolar hingga menjadi penjajahan, alat penjajahan. Dan untuk lebih menyemangati malam ini akan dipaparkan lagi oleh pemateri kedua, yaitu Al-Ustadz Ridho Lillahi dengan subtema yaitu dinar dirham mata uang dalam sistem ekonomi Islam dengan khilafah sebagai daulatul ula. Dan kepada beliaunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya melanjutkan dari apa yang dibahas oleh pembicara yang pertama tentang subtema dinar dan dirham dalam daulah Islam. Kita tadi sudah dijelaskan bagaimana dinar dan dirham itu menjadi standar mata uang dalam tidak hanya 1-2 negara, bahkan pernah disepakati oleh dunia bahwa dinar dan dirham, emas dan perak menjadi standar keuangan internasional. Maka logikanya tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti
dinar dan dirham, emas dan perak akan kembali menjadi standar mata uang internasional. Itu sebuah keniscayaan dari sisi sejarah atau historicalnya. Sekarang kita bahas dari sisi keunggulan emas dan perak. Kalau sebuah sistem mata uang itu digunakan dengan bahan emas, dengan bahan perak, maka keunggulan yang pertama, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh pembicara yang pertama, maka mata uang dengan dinar dan dirham ini itu memiliki dua keunggulan. Keunggulan yang pertama, dinar itu memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Nilai intrinsik ini adalah nilai bahan. Nilai bahan yang secara kualitas itu bernilai tinggi. Sehingga beliau mengatakan bahwa kalau dulu harga kambing itu 1 dinar, ya sekarang juga 1 dinar. Artinya tidak mengalami yang namanya inflasi atau penurunan nilai tukar mata uang. Ketika kita punya uang dalam bentuk dinar, artinya kita memiliki emas. Kita memiliki emas. Lain halnya kalau kita punya uang, uangnya terbuat dari kertas. Nilai yang tertera di nominal kertas itu tidak sama nilainya atau jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan nilai bahan atau kertas yang dibuat untuk uang tadi, atau yang beliau sebutkan tadi fiat. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa uang fiat atau uang kertas itu senantiasa dari tahun ke tahun bahwa secara siklus akan senantiasa mengalami inflasi atau penurunan nilai tukar gitu. Karena satu, gampang nyetaknya. Yang kedua, jaminannya bukan emas, bukan perak, bukan logam-logam mulia, tetapi hanya dijamin oleh sebuah legalitas atau undang-undang atau aturan. Sedangkan secara syariat yang namanya mata uang itu jaminannya bukan hanya sekedar legalitas, bukan hanya sekedar undang-undang, atau bukan hanya sekedar tanda tangannya gubernur bank, tetapi jaminannya harus ada pada bahannya itu sendiri. Standarnya harus ada pada bahannya itu sendiri. Nah, mungkin lebih jelasnya saya analogikan begini. Kalau di suatu wilayah itu dapat memproduksi barang, katakanlah 10 barang, terus kemudian nyetak kertas 10 atau nyetak uang 10 juga, berarti artinya satu uang berbanding dengan satu barang, 1:1. Tetapi kalau dalam suatu wilayah barang yang dihasilkan cuma 10 tapi nyetaknya uang itu adalah 20, maka 1:2, satu barang nilainya seharga 2 mata uang. Nah, itulah yang terjadi di dalam masalah uang kertas atau uang fiat. Kalau itu terjadi, maka dari tahun ke tahun uang akan mengalami penurunan nilai mata uang atau nilai tukarnya. Karena semakin banyak kertas-kertas yang beredar dan semakin sedikit atau paling tidak tetap barang-barang yang diproduksi atau dihasilkan. Nah, sebetulnya untuk meningkatkan perekonomian itu sebetulnya harus meningkatkan produktivitas, menambah jumlah produksi, sehingga tidak hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, tapi juga bisa diekspor ke luar negeri untuk mencukupi negara-negara yang lain. Nah, itu maka nilai ekonomi suatu negara bisa menguat karena banyaknya ekspor, minimnya impor. Nah, kalau yang terjadi dalam suatu negara itu sebaliknya, sedikit sekali ekspor, apalagi ekspornya barang-barang mentah yang nilainya murah, terus kemudian mengimpor barang-barang dari luar, apalagi barang yang diimpor nilainya tinggi berupa barang-barang hasil olahan, hasil produksi suatu perusahaan, suatu pabrik. Nah, maka yang terjadi adalah depresiasi, penurunan. Nah, oleh karena itu, disinilah kalau kita membandingkan antara uang kertas dengan uang dinar dirham secara nilai intrinsik jauh lebih unggul daripada kertas.
Begitu. Kalau kita bahas tentang emas dan perak dari sisi bahannya, dari sisi logamnya, kalau kita pelajari yang namanya emas itu sebuah logam mulia. Logam, dikatakan logam mulia itu karena memiliki susunan atom yang bagus. Yang kalau di apa namanya? Dicampur dengan bahan-bahan yang lain tidak mudah kena pengaruh. Nah, gampangannya nggak mudah karatan gitu ya. Beda dengan besi, beda dengan bahan-bahan atau logam-logam yang tidak mulia gitu ya. Makanya itu dikatakan bahwa emas itu salah satu sebagai logam mulia. Selain sebagai logam mulia, emas dan perak itu juga mudah untuk dibentuk. Mudah untuk dibentuk karena sifatnya lunak. Ya. Mungkin kalau kita kenal logam mulia kan banyak, tidak hanya emas, tapi emas ini mudah dibentuk, mudah dijadikan perhiasan, dijadikan kalung, jadikan gelang, jadikan cincin dan sebagainya. Artinya bisa digunakan selain untuk standar mata uang. Nah, ini keuntungan yang berikutnya. Sehingga yang namanya emas dan perak itu dia memiliki, selain dia sebagai komoditas, dia juga bisa sebagai sebuah standar, layak dijadikan sebagai sebuah standar gitu loh. Kalau hanya sekedar kertas atau tanda tangan gitu kan sebetulnya tidak layak ini, karena itu adalah kesepakatan manusia. Jadi kalau seandainya seluruh wilayah ini, misal ini seluruh wilayah itu tidak sepakat atas kertas-kertas yang beredar atau tidak sepakat atas tanda tangan legalitas yang dicantumkan di kertas itu, maka ya berarti tidak berlaku seluruh uang-uang yang beredar. Nah, masalahnya kan orang masih percaya, masih mengakui legalitas meskipun itu hanya sekedar kertas yang nilai intrinsiknya sangat kecil, sangat sedikit, karena masih mempercayai nominal yang tercantum di atas kertas itu gitu. Nah, sedangkan dinar dan dirham, seandainya kita punya emas, dinar dan dirham, tulisannya hilang gitu misalnya, tulisannya yang 10.000, 100.000 itu hilang, tinggal emasnya doang, tinggal peraknya doang. Nah, itu pun masih berlaku, itu pun masih bisa dijual. Kenapa? Karena memiliki nilai intrinsik atau nilai bahan yang nilainya tinggi tadi. Beda dengan kertas. Kalau kertas, seandainya tulisan yang ada di atasnya itu warnanya hilang, misalnya jadi putih semua, atau angkanya yang tulisannya 100.000 itu hilang, ya, robek atau apa gitu, tinggal kertas tok putih. Meskipun tambah tebal kertasnya, kalau nggak ada angkanya, nggak ada gambarnya, kita pakai untuk transaksi jual beli, ya mana bisa laku? Wong laku itu karena ada gambarnya itu kok, karena ada nominal dan tanda tangannya itu kok. Nah, inilah standar yang digunakan oleh dunia saat ini yang berstandarkan pada kertas doang, kertas saja. Berikutnya, kalau kita bahas tentang emas dan perak, oh berarti kalau gitu uang kertas saja kita abaikan. Kalau gitu kita gunakan aja emas dan perak, perhiasan-perhiasan yang kita punya kita jadikan aja uang. Apa bisa gitu? Ya ndak bisa gitu. Kalau solusinya itu hanya sekedar emas dan perak, Indonesia jadi sejak zaman dulu sudah menjadi negara superpower karena Indonesia punya banyak tambang emas. Itu sudah tidak perlu kita bicarakan lagi, bahwa Indonesia itu gemar riba. Indonesia itu tidak hanya subur makmur, tetapi juga menyimpan sumber-sumber tambang. Salah satunya adalah tambang emas, tambang logam-logam mulia itu ada di Indonesia. Kalau solusinya hanya sekedar punya itu, punya emas banyak, punya logam mulia banyak, terus kemudian ekonomi jadi sejahtera, faktanya Indonesia tidak, utangnya itu juga ribuan triliun. Berarti artinya kan nggak cukup hanya sekedar punya emas dan punya logam-logam mulia yang lain. Berarti harus ada sesuatu yang lain lagi kan.
supaya ekonomi suatu negara itu dapat meningkat. Ekonomi suatu negara itu bisa sejahtera, mesejahterakan penduduknya. Jadi nggak hanya cukup punya emas dan perak. Karena fakta kita bisa melihat Indonesia dengan gunung emasnya itu masih belum mampu mensejahterakan penduduknya, bahkan penduduk aslinya tidak bisa. Kenapa? Karena kita kalau berbicara tentang standar mata uang, kalau kita berbicara tentang dinar dirham, kalau kita bicara tentang ekonomi, mau nggak mau kita harus bicara tentang negara sebagai sebuah pelaksana dalam suatu sistem transaksi ekonomi. Oleh karena itu, kenapa Indonesia meskipun punya banyak cadangan emas, banyak cadangan logam mulia, lantas bukan berarti otomatis sejahtera. Kenapa? Karena sistem yang mendukung untuk pengelolaan itu semua tidak support, tidak sesuai, nggak matching. Nah, makanya dinar dan dirham itu nggak bisa jalan sendiri. Apakah ketika negara kita itu punya dinar dan dirham lantas sejahtera? Tidak seperti itu. Kita butuh satu hal yang lain, yaitu negara, yang dengan negara itu emas kita bisa dikelola, yang dengan negara itu sumber-sumber energi cadangan yang ada di bumi Indonesia itu bisa dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Nah gitu. Intinya adalah kalau kita sudah tahu emas itu punya nilai keunggulan, perak itu juga punya nilai keunggulan, tapi keunggulan-keunggulan itu tidak bisa berjalan tanpa adanya suatu negara sebagai pengelola di dalam mekanisme transaksi tukar menukarnya. Nah, oleh karena itu, mari kita lanjutkan pembahasan hari ini. Tidak cukup sampai di sini. Nanti akan ada materi selanjutnya yang akan membahas bagaimana sebuah negara akan mensejahterakan masyarakatnya dengan dinar dan dirham. Insya Allah dari saya cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pemateri yang kedua telah memaparkan terkait dengan dinar dirham sebagai mata uang, dan untuk mempertegas dari pemateri pertama dan yang kedua, nanti ada pemateri yang ketiga yaitu Ustadz Wahyu Kurniawan. Beliau akan menjelaskan tentang khilafah mewujudkan kestabilan ekonomi dan kemakmuran negeri. Dan kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan dari pemateri pertama kedua secara tuntas mengenai kelebihan dinar dan dirham. Oleh karena itu Al-Fakir ingin menyampaikan dari sisi ekonominya atau al-iqtisodinya. Oleh karena itu saya di sini membawa sebuah kitab yang mungkin sudah tidak asing panjenengan sedoyo, ya, yaitu An-Nizam Al-Iqtisodi fil Islam, ya, sistem ekonomi di dalam Islam, ya. Nah ini yang sudah sampai dan sudah halaqah, insya Allah paham asalkan mendengarkan syarah musyrifnya secara seksama, ya, tidak ngantuk, ya. Nah, apa kita review, ya, apa namanya, bagaimana Islam itu benar-benar solusi, ya. Dan menyambung apa yang disampaikan oleh Al Ustadz Ridho tadi yang
Kedua, untuk mendongkrak ekonomi, untuk meningkatkan, membangkitkan ekonomi itu kuncinya adalah menggenjot produksi, meningkatkan produksi. Ya, dan produksi ini, para hadirin sekalian, itu perkara yang dibebaskan dalam Islam. Ya, Islam itu mengatur dua hal dalam masalah ekonomi. Yang pertama adalah al-intifa' bil mal, yaitu pemanfaatan harta. Itu memang diatur. Ya. Yang kedua, bagaimana cara meraihnya. Ya. Jadi yang pertama misalkan, ya, saya buka bagaimana di bab ini Nadratul Islam ilal Iqtisad, ya. Disampaikan di sini bahwa Islam ini tidak semua barang di dunia ini dibolehkan, ya. Tapi kalau ditanya halal sama haram itu banyak mana? Banyak halal. Nah, kalau ada orang zaman sekarang opo kok diharamno, ini ku salah. Tidak semua diharamkan. Yang halal itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang haram. Yang diharamkan itu apa? Cuma apa? Ya, innama harama alaikumul maitata wadama walahmal khinzir. Yang diharamkan itu hanyalah apa? Mayit, bangkai, darah dan daging babi. Nah, yang lain-lain gimana? Ya, ada tambahan lah, ya. Nah, ada tambahan yang hewan yang bertaring, ya, dan semua, dan itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Ya. Yang kedua adalah bagaimana cara meraihnya, mendapatkannya, al-juhdu, upaya untuk meraihnya, mendapatkan harta, ya. Dan itu pekerjaan yang sedikit sekali yang diharamkan sebenarnya. Ya, contohnya, ya, Islam itu melarang mencari uang dengan, di sini dicontohkan apa? Ar-raqsu, dengan nari, joget-joget, ya. Tapi yang napa, ya, joget-joget ngonten niku lho, erotis ngonten niku ndak boleh. Itu di sini dijelaskan gitu. Ar-raqsu, karraqsi wal bagho niku napa? Pelacuran. Nggih. Niku makanya salah ini mindsetnya orang dulu itu, ketika ada artis yang nilainya 80 juta nggih niku. Niku dia katakan ini lebih punya value, punya nilai daripada ibu rumah tangga yang dapat gaji berapa sama istri suaminya itu 1 bulan. Dan ini mindset yang keliru, gitu. Ya. Jadi menilai uang itu segalanya. Nah, sedangkan dalam masalah al-intaj ini, ya, Rasulullah SAW ini menjelaskan bahwa masalah produksi ini dibebaskan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW melihat penduduk Madinah ini melakukan penyerbukan kurma, ya, Rasulullah mengkomentari, loh, kok digitukan gitu, gak usah ditinggalkan aja. Lah begitu teknik penyerbukan ini ditinggalkan, malah gak berbuah. Nah, kemudian ditanya, ya Rasulullah, Anda melarang kami melakukan penyerbukan. Oh, kemudian muncul sebuah hadis yang terkenal, ya. Ini jangan disalah artikan, ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya. Kamu lebih paham dalam urusan dunia. Lah niki digebyah ya Bapak kalian. Pokoknya urusan dunia ki aja gawa-gawa agama. Lah ini salah. Nah, ternyata yang dimaksud di sini apa? Teknik, ya, ilmu dan teknologi. Bagaimana cara produksi. Ini dibebaskan. La yadkhulul Islam, ya, fi taksiril intaj, ya. Islam tidak masuk dalam hal ini. Misalkan di ledok ini cara membuat tahu ledok yang besar. Nah, itu tidak ditabani, tidak diatur. Bagaimana memproduksi madu, ya, madu sehari satu galon. Nah, itu tanya Mas Haris ini. Nah, itu tidak ditabani. Justru Islam ini memerintahkan untuk mendorong supaya produksi besar, gitu. Ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini semuanya supaya dimanfaatkan. Jadi produksi ini digenjot banyak, gitu. Ya. Selain itu, dalil yang adalah
Rasulullah SAW arsala isnaini minal muslimin ila Jurashi al-Yaman. Rasulullah pernah mengirim 2 orang muslim pergi ke Yaman, yata'allamani sina'atal aslihah. Mereka berdua diminta untuk belajar bagaimana membuat senjata. Nah, ini. Ya, jadi dulu kita pernah mendengar Utsmani niki di akhir-akhir itu pernah bingung. Cetak Al-Qur'an itu tidak boleh. Ya, bingung mereka karena pintu istihad telah ditutup. Ya, Al-Qur'an itu ditulis tangan loh, gak pegel. No. Ya, jadi dia tidak bisa membedakan mana hadroh mana madaniyah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin sekalian, bahwa sistem ekonomi politik Islam ya, ini berbeda dengan kapitalis. Di dalam Islam itu pandangannya adalah pemenuhan al-hajah al-asasiyah, pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi memandang rakyatnya itu harus dipenuhi, tidak keinginannya tetapi kebutuhan pokoknya. Maka kita sering mendengar ketika orasi Islam akan menjamin kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan, ini bukan isapan jempol ya. Karena Islam memandang bahwa manusia itu bisa dipenuhi semuanya kebutuhan pokoknya. Itu diantaranya adalah al-makulah wal malbusah wal maskan, yaitu makan, kemudian pakaian dan rumah. Rumah itu wajib dijamin ya, tentu saja kalau tidak mampu ya, tentu saja. Karena apa? Islam mewajibkan laki-laki ya untuk bekerja ya. Kita ini laki-laki semua, alhamdulillah. Mari kita dengarkan atau simak sabda Nabi Muhammad SAW. Anna Rasulullah SAW sofa Sa'ad bin Mu'ad. Rasulullah pernah berjabat tangan dengan salah seorang sahabat, Sa'ad bin Mu'ad. Fa idza yadahu qad iktabata. Salaman, Rasulullah kerasa gerenjel. Ternyata apa? Telapak tangan beliau itu, nah cara jawabannya ngapal, enek kapale. Nah, Masya Allah, apa yang engkau lakukan sampai tanganmu berkapal-kapal gini, wahai Sa'ad? Ya, adribu bil mari wal mashati li unfiqu ala iyali. Aku itu bekerja dengan kapak ya, cari batu, cari apa? Cari kayu untuk menghidupi keluargaku. Apa yang dilakukan Rasulullah? Faqabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Rasulullah kemudian mencium tangan Sa'ad bin Mu'ad, kemudian mengatakan kafani yuhibbahumullah ta'ala. 2 telapak tangan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, ngene kok mager ya, mager ini apa? Males gerak nggih. Pokoknya kerja, ya apa kerja apa ya. Nah, jadi sampai kapalan, Masya Allah. Nah, jadi pantang ya, laki-laki kok turu ya, itu jadi negara memberikan semangat, motivasi ya, dan juga tanggung jawab, tidak hanya kerja kan tapi gak enak lapangan kerja. Negara wajib menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan. Sing butuh modal dimodali ya. Kita mengingat ya zaman Umar bin Abdul Aziz niku masuk Baitul tempat Baitul Mal marah-marah. Loh, dipanggil semua itu ya, pengurus Baitul Mal. Apa yang kalian kerjakan ini? Harta menumpuk. Sebarkan, mohon maaf wahai Amirul Mukminin. Kami sudah berkeliling, tidak ada orang yang berhak menerima harta dari Baitul Mal. Ya, tahu enggak cakupan wilayahnya masa khilafah Umar bin Abdul Aziz dari Baghdad ya, niku ngetan ngulon terus ya, masuk Afrika, Mesir, terus Aljazair, Libya nggih. Oh keliru, balik. Wah, sampai Maroko. Sampai Maroko niku tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat. Orang miskin, orang jaluk-jaluk mboten. Lah jenengan nek jalan-jalan neng alun-alun. Nggih, berapa meter itu sudah ada. Nah, itu jarak tempuh sebegitu. Ini terbukti Bapak sekalian. Nggih, itu yang dan yang terakhir, walam yaktafil Islam bihasil fardi
wala ja'ala al-isba' maqsuran ala kasbil ifrad bal ja'ala baital mal li jami'i ra'iyah yunfiqu alaihi minhu wa ja'ala i'ala al-ajiz fardun ala daulah. Dan terakhir tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa baitul mal ini akan menanggung seluruh kebutuhan penduduk khilafah itu yang tidak mampu. Nah, walhasil ya, kita sudah tidak perlu meragukan. Cuman kita nggak ragu, tapi orang lain ragu, Bapak-bapak. Sekarang ini, benar nggak? Nah, maka dari itu ya, sebenarnya tadi saya berharap Pak Yai niki perso. Nah, nanti kitabnya bisa di-share dihadiahkan ngoten nggih. Nah, ini kitab yang luar biasa ini hanya konsep. Tidak mungkin akan terwujud kalau tidak ada thoriqohnya. Nggih. Nah, jadi thoriqohnya tentu saja adalah daulah, dan satu-satunya daulah itu bukan daulah jumhuriyah, bukan bukan republik, bukan kaisar ya, bukan kekaisaran, bukan kerajaan, bukan monarki demokrasi, ya hanya khilafah ya. Dan itu sudah pasti summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Insyaallah kita semangat ya, semangat, tidak ada perjuangan yang akhirnya sudah dikasih tahu, sudah diberitahu endingnya menang itu ya, kita harusnya semangat ya, semangat. Akhir perjuangan ini tuh sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, kedua, dan ketiga telah selesai, dan mudah-mudahan panjenengan semua bisa menjadi lebih paham, lebih mantap untuk berislam. Acara selanjutnya Multaqa Ulama kali ini adalah pembacaan hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Pantura di Bojonegoro yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Didi Abdurrahman, dan kepada beliaunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya bacakan draft hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan judul Khilafah Mengakhiri Ekonomi Dolar dengan Dinar dan Dirham. Berdasarkan kajian terhadap hakikat negara Amerika Serikat, mata uang dolar, IMF dan Bank Dunia dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa negara-negara kapitalis barat, terutama Amerika Serikat, adalah negara penjajah dan wajib dipandang sebagai penjajah. Yang kedua, mata uang dolar Amerika Serikat, IMF dan Bank Dunia adalah sebagian dari instrumen atau alat yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan penjajahan. Yang ketiga, wajib hukumnya secara syar'i bagi bangsa-bangsa muslim melepaskan diri dari keterikatan dengan negara penjajah dan instrumen atau alat penjajahan apapun, termasuk dolar Amerika Serikat, IMF, dan Bank Dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai dan memusnahkan orang-orang beriman. Quran surat Al-An'am ayat 141. Yang keempat, wajib hukumnya secara syar'i bagi bangsa-bangsa muslim menggunakan mata uang dinar dan dirham. Jadi menggunakan mata uang dan dinar ini adalah wajib bagi kaum muslimin. Sebab pelaksanaan dan penerapan sebagian syariat Islam seperti nisab zakat, batas minimal pencurian yang hukumnya potong tangan dan lain-lain terkait dengan dinar dan dirham. Yang kelima, wajib hukumnya secara syar'i menegakkan daulah khilafah Islamiyah yang akan mentabani atau mengadopsi dinar dan dirham sebagai mata uang bagi umat muslim. Mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Yang terakhir, dengan dinar dan dirham, daulah khilafah Islamiyah akan mewujudkan kestabilan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan dunia. Bojonegoro 17 Juni 2023. Ulama Aswaja Pantura Bojonegoro, Jawa Timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dibacakan hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Pantura Jawa Timur di Bojonegoro, dan mudah-mudahan itu menjadi saksi kita semua. Mudah-mudahan itu sebagai sumbangsih kita semua untuk negeri ini yang dalam keadaan terpuruk, dan supaya Multaqa Ulama kali ini membawa berkah dan hikmah. Kita tutup dengan doa dan akan disampaikan oleh Kiai Haji Ismuin, dan kepada beliaunya kula sumanggake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ardil jalali wal ikram. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghaffar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sahatika.
Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jaddina wa jaddatina wa li ustadina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujati niqmatika wa jami'i sahatika. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka dawlatal khilafah ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa ahlah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, serangkaian acara mulai dari awal sampai akhir telah kita tunaikan, dan kita tutup acara Multaqa Ulama kali ini dengan bacaan istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل لي الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل لي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.